Permasalahan yang dialami Semi Simorangkir dengan pihak label yang bekerja sama dengan dirinya masih terus bergulir. Kesabaran yang dimiliki penyanyi suara merdu ini pun telah habis. Setelah tidak ada itikat baik dari pihak label, membuat lelaki berkacamata ini memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Senin kemarin pun Semi mendatangi Bareskrim Polri karena merasakan keanehan dalam kontrak kerjanya selama 3 tahun dengan pihak yang menungganginya. Tak hanya itu, sejak tahun 2013 hingga saat ini, royalti dari 5 album kompilasinya belum juga ia dapatkan. Semi pun tak berdiam begitu saja. Jalur hukumlah pilihan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya lagi ke Mabes Polri untuk melaporkan dugaan tindak pidana hak cipta ya? Iya. Jadi kuasa hukum saya yang lebih ngerti lah. Pokoknya ada 5 album kompilasi lah. Ada 5 album kompilasi yang udah beredar, yang bahkan sudah agak lama beredarnya, tapi 2013, 2014 karena belum ada niat baik dari yang saya laporkan, jadi ya terpaksa saya harus ke Mabes Polri. Sebagai musisi yang seakan tidak dihargai jerih payahnya, Semi jelas tak bisa tinggal diam. Apalagi kerugiannya ditafsirkan mencapai 20 miliar. Sungguh bukan nominal yang kecil bagi Semi. Wajar bila pria kelahiran Bandung tersebut merasa tertipu. Apalagi niat awal kerjasama tersebut dilandasi rasa kepercayaan dan persahabatan. Namun yang terjadi bukan manis yang dikecap, tetapi kerja yang terasa sia-sia. Jika sudah demikian, lantas apa yang menjadi tuntutan pertanggungjawaban Semi terhadap pihak label tersebut? Mengenai kerugian, kami kan secara terpisah sudah menempuh jalur upaya perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi upaya perdata tidak menghalangi upaya kita untuk melakukan pelaporan secara pidana. Tapi ini yang terkait 5 album kompilasi saja. Mengenai kerugian material, bahwa klien kami itu sesuai dengan hitungan-hitungan ya, karena dalam lisensi itu tidak disebut berapa mengenai kerugian, mengenai dia pembayaran, mengenai perizinan itu tidak disebut, tapi karena tidak ada etikat baik dan lain-lain, maka dari musyawarah keluarga besar itu taksiran itu sudah 20 miliar. Kan 5 album kompilasi. Kalau yang 2 album itu perdata Di Pengadilan Niaga. Satu lagi, jadi kita hajar dua-duanya. Loh, saya dengan berbesar hati, label itu label baru, saya kasih tahu. Jadi saya ada di situ benar-benar kita pengen maju sama-sama. Kalau nama bisa besar, nama Semi bisa juga naik, ya puji Tuhan. Tapi kalau ternyata ujungnya begini ya apa boleh buat. Jadi saya udah cuman nuntut hak saya aja. Tuntutannya seperti itu kan. Nah, sekarang gue pengen nanya ke kalian semua. Kalau hubungan kontrak itu, bisnis itu kan keuntungan kedua belah pihak. Sekarang kalau dia minta keuntungan 17,5% dari off air saya, tunjukin dong kontrak kerja yang pernah dikasih ke saya. Tunjukin dong, lo pernah cariin gue kerja apa enggak? Sebelum perselisihan soal royalti ini mencapai puncaknya di jalur hukum, Semi sudah 2 kali melayangkan somasi kepada pihak label. Sayangnya, tindakan itu tidak juga diindahkan dan tidak ada tanda-tanda penyelesaian secara kekeluargaan. Mirisnya, selain tidak mendapatkan bayaran royalti, pria 33 tahun itu pun sempat mendapat teror yang menjurus ke pencemaran nama baik. Semi dituding masih bermasalah, sehingga ia tidak bisa diterima di label lain. Berbagai alasan tersebut rasanya cukup menjadi motivasi bagi kekasih Vivian itu untuk menindaklanjutinya dengan prosedur hukum. Masalah ini tuh pengennya kekeluargaan aja. Saya tuh menurut saya udah 2 album gitu. Karena kontrak 2 album. Yeah. Tapi menurut mereka repackage itu bukan album kedua. Karena ada Gitu. Karena ada 4 lagu baru di situ, kalau menurut saya itu album kedua. Tidak ada. Ya, album repackage itu tidak ada kontrak, tidak ada addendum. Mereka keluarkan. Udah gitu saya agak-agak menyendiri, saya mikir mereka ada niat baik apa enggak. Ternyata manajer saya malah diancam, "Wait, Semi mana nih, kok nggak rekaman lagi, perlu kita buat seru nih," kayak gitu. Jadi biarlah seru sekalian. Ya puncaknya karena mereka tidak mau punya niat baik gitu. Mereka masih bersikukuh bahwa saya yang masih utang. Dan mereka menyebarkan pencemaran nama baik melalui asiri, melalui email. Jadi saya mau pindah ke label lain,
mereka sebarin bahwa jangan terima Semi karena Semi masih bermasalah. Itu pun saya kesal sekali. Itu ada buktinya? Ada. Semi tampaknya sudah siap mental menghadapi konsekuensi dari tindakan berani yang ditempuhnya saat ini. Seakan pantang mundur di medan perang, Semi pun tak takut jika kubu rivalnya melakukan tuntutan balik.